pertama yang akan kita pelajari adalah bilangan pecahan. Di sini ada 3 gambar. Gambar yang pertama ada 2 buku kuning dan juga ada 8 buku coklat. Di gambar kedua ada tongkat yang diberi cat warna merah dan warna putih. Kemudian di gambar ketiga ada buah apel yang dipotong menjadi beberapa bagian yang sama besar. Dengan melihat ketiga gambar tersebut, coba kita jawab pertanyaan berikut ini. Pada gambar yang pertama, berapa bagian buku yang berwarna kuning dari seluruh buku? Kemudian pada gambar kedua, berapa bagian tongkat yang dicat warna merah? Dan pada gambar ketiga, berapa bagian sisa buah apel yang belum dimakan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan menggunakan bilangan pecahan. Bilangan pecahan digunakan untuk menunjukkan 2 bilangan yang berbeda. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana cara menulis bilangan pecahan? Sebelum kita jawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kita kenalan dulu dengan bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan sebagai A per B. Dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Bilangan A disebut sebagai pembilang dan bilangan B disebut sebagai penyebut. Sekarang kita coba jawab pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Untuk pertanyaan pada gambar pertama, pengamatan pada buku. Terdapat 10 buku dengan warna yang berbeda. 2 buku berwarna kuning dan 8 buku berwarna coklat. Sedangkan total buku seluruhnya yaitu 10 buku. Pecahan untuk menyatakan bagian dari buku kuning dari seluruh buku adalah 2 dari 10 bagian. Maka pernyataan pecahan tersebut dapat ditulis 2 per 10. Lalu untuk pertanyaan pada gambar kedua, pengamatan pada tongkat. Warna cat pada tongkat ada 2 warna yang berbeda dengan bagian yang sama besar. Bagian pertama berwarna merah, sedangkan bagian kedua berwarna putih. Pecahan yang menyatakan bagian tongkat yang berwarna merah adalah 1 dari 2 bagian. Maka pernyataan pecahan tersebut dapat ditulis 1 per 2. Dan pertanyaan pada gambar ketiga, pengamatan pada buah apel. Sebuah apel dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Jika 1 bagian buah sudah dimakan, maka tersisa 3 bagian. Pecahan untuk menyatakan sisa buah apel yang belum dimakan adalah 3 dari 4 bagian sama besar. Pernyataan pecahan tersebut dapat ditulis 3 per 4. Dan ada yang menarik dari ketiga pengamatan pada buku, tongkat, dan buah apel tadi. Pada pengamatan buku, pecahan diartikan sebagai bagian dari keseluruhan.
Namun, pada pengamatan tongkat dan buah apel, pecahan diartikan sebagai bagian dari unit. Oke, dan sekarang kita akan melihat contoh berikutnya. Nyatakan bagian yang diarsir pada gambar berikut ke dalam bentuk pecahan. Gambar yang A seperti ini, dan gambar yang B seperti ini. Untuk gambar yang A, bentuk pecahan pada gambar tersebut adalah 4/6, yaitu 4 dari jumlah kotak yang diarsir dan 6 dari jumlah kotak seluruhnya. Dan pada gambar yang B, bentuk pecahan pada gambar tersebut adalah 3/8. 3 dari jumlah kotak yang diarsir dan 8 dari jumlah kotak seluruhnya. Sekarang kita coba contoh soal berikutnya. Perintahnya, sebutkan pembilang dan penyebut dari pecahan di bawah ini. Yang A, pecahannya 3/8. Yang B, 1/4. Dan C, 5/6. Oke, kita ke pecahan yang A dulu. 3/8, maka pembilangnya adalah 3 dan penyebutnya adalah 8. Untuk yang B, 1/4, maka pembilangnya adalah 1 dan penyebutnya adalah 4. Dan yang C, 5/6, maka pembilangnya adalah 5 dan penyebutnya adalah 6. Oke, dan sekarang kita akan mencoba latihan dari Ayo Mencoba. Kita mulai dari nomor 1. Meli memiliki 1 batang coklat. Dia ingin membagikan kepada 5 orang sahabatnya dengan bagian yang sama. Pertanyaannya, berapa bagian coklat yang diperoleh masing-masing sahabat Meli? Oke, untuk menjawab pertanyaan ini, sekarang kita bayangkan 1 batang coklat kita potong menjadi 5 bagian. Dan kemudian masing-masing 5 sahabatnya kita beri 1 bagian. Dan pecahan untuk menyatakan 1 bagian coklat yang tadi sudah kita potong dari seluruh 5 bagian itu sama dengan 1/5. Jadi bagian coklat yang diperoleh masing-masing sahabat Meli adalah 1/5. Sekarang pertanyaan nomor 2. Benny memiliki 8 buah apel. Dia akan membagikan kepada 4 orang temannya dengan bagian yang sama banyak. Pertanyaannya, berapa bagian buah apel yang diperoleh masing-masing temannya dari keseluruhan buah apel milik Benny? Untuk menjawab soal ini, sekarang kita bayangkan ada 8 buah apel. Kemudian kita akan bagi ke 4 orang temannya dengan jumlah yang sama, sehingga kita dapatkan masing-masing temannya itu mendapatkan 2 buah apel. Dan pecahan untuk menyatakan 2 buah apel dari keseluruhan 8 buah apel
adalah 2/8. Jadi, banyak bagian buah apel yang diperoleh masing-masing temannya dari keseluruhan buah apel milik Benny adalah 2/8. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Nyatakan bagian yang diarsir pada gambar di bawah ini ke dalam bentuk pecahan. Gambar yang A ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 persegi yang diarsir. Kemudian ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 persegi yang tidak diarsir. Untuk menyatakan bagian yang diarsir, itu sama dengan bagian yang diarsir ada 5 per total seluruh persegi yang ada di gambar A, itu ada 5 ditambah 4. 5 dari persegi yang diarsir dan 4 dari persegi yang tidak diarsir. Sehingga pecahannya adalah 5/9. Sekarang gambar yang B. Ada 1, 2, 3. 3 segitiga yang diarsir. Kemudian ada 1, 2, 3. 3 segitiga yang tidak diarsir. Dan pecahan untuk menyatakan bagian yang diarsir itu sama dengan 3 dari segitiga yang diarsir per 3 ditambah 3, yaitu total dari keseluruhan segitiga pada gambar B. 3 dari segitiga yang diarsir dan 3 yang satu lagi dari segitiga yang tidak diarsir. Atau jawabannya sama dengan 3/6.